Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Kalau ditanya apa kabar, ada yang jawabannya luar biasa, ada yang nggak berani jawab, Bu, kalau di Rehoboth. Kalau di tempat lain luar biasa. Kita umat pemenang, amin, amin. Kenceng banget. Tapi ingat loh, kalau kita ngomong amin, itu artinya setuju dan melakukannya. Kalau kita umat pemenang artinya kita benar-benar harus menang. Kalau enggak untuk apa? Kalau enggak seperti anak kecil itu loh yang suka yes, yes, yes. Tapi enggak ada buktinya. Hari ini banyak orang memanjakan diri. Memanjakan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Macam-macam. Ada yang mengejar makanan yang enak-enak. Tanpa menghiraukan apakah makanan tersebut berbahaya atau tidak. Inilah bentuk mencelakai diri sendiri sebenarnya. Makan sembarangan. Yang penting enak. Tidak memperhatikan efeknya apa. Mencelakai diri sendiri. Senada dengan itu banyak orang melancarkan hidupnya, menjalankan hidupnya. Suka-suka sendiri, mengejar kesenangan-kesenangan yang dia anggap menyenangkan diri. Ini irama hidup orang pada umumnya. Dia pergi kemana saja dia suka. Berbelanja kemana saja dia suka. Punya berbagai macam hobi. Bukan salah loh punya hobi. Tapi kalau hobi itu menghabiskan waktunya, dari pagi sampai malam mancing. Sambil bengong. Coba. Menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu itu tidak bisa dibeli. Waktu itu berjalan satu arah ke depan. Tidak bisa loh balik lagi ke masa lalu. Umur kita gak bisa dibeli dengan apapun. Uang gak bisa beli. Ya. Kalau hanya itu yang dikejar manusia, manusia sebenarnya sedang membinasakan dirinya sendiri. Manusia sedang membinasakan, tidak berasa. Padahal kita semua tahu bahwa kita umat pilihan Allah. Amin. Kita umat pilihan. Aminnya kok cuma di depan ya, di belakang dengar gak ya? Ada amin? Kita semua umat pilihan Allah. Maksudnya, orang-orang yang punya kesempatan untuk mendengar Injil yang benar. Kebenaran firman. Sehat kan? Bisa datang kemari. Belajar mendengar firman yang benar. Umat pilihan tidak semua punya kesempatan yang sama. Saudara-saudara kita di tempat lain mungkin gak punya kesempatan. Tapi kalau kita punya kesempatan, kita termasuk pilihan. Ini sebenarnya sama dengan Tuhan mau menjadikan kita muridnya. Umat pilihan itu mau dijadikan murid. Ditentukan untuk menjadi murid. Dan ini ibarat anak yang dikuliahkan oleh bapaknya di suatu universitas terbaik di seluruh dunia. Kita itu ibarat kuliah. Dikuliahkan, uang sekolahnya dibayarin, semua sarana disediakan. Kamu harus jadi sarjana. Kata bapak kita. Itu ibaratnya begitu. Harus jadi sarjana, juara. Enggak boleh hanya jadi murid biasa. Juara. Bisa enggak otomatis ditentukan bapaknya kamu juara? Enggak bisa. Masing-masing kita mesti belajar. Kuliah benar. Belajar keras. Supaya jadi sarjana. Seorang anak yang dikuliahkan lalu dia enggak belajar, bisa dipastikan dia enggak akan lulus. Jangankan jadi juara, lulus saja tidak. Hari ini banyak orang tidak melihat gambar besar kehidupan ini seperti apa. Sehingga menjalankan hidup suka-suka. Padahal itu mencelakakan diri sendiri. Mencelakakan diri sendiri. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran. Di mana seseorang begitu bandelnya tidak mau berubah. Kenapa? Kita mesti belajar loh. Sebab tanpa belajar seseorang tidak bisa berubah secara otomatis.
Biarpun dia jadi pendeta. Biarpun dia sekolah di seminari Alkitab sekalipun. Kita sudah lihat banyak teolog gak benar. Ngomong aja kasar. Attitude-nya bisa dibaca dari cara ngomongnya. Dari cara hidupnya. Jemaat dikelecehin. Gak benar hidupnya. Bohong semuanya. Kalau kita umat pilihan, tidak otomatis selamat. Itu poinnya yang saya mau ngomong. Kalau seseorang disekolahkan, dikuliahkan, tidak otomatis jadi sarjana. Ada yang harus dikerjakan oleh sang mahasiswa. Apa itu? Belajar keras supaya lulus ujian dan menjadi sarjana akhirnya. Sebagai umat pilihan, kita tentu tidak sama dengan anak yang dikuliahkan tadi. Ada bedanya memang. Bedanya kita tidak mengerjakan keselamatan itu seorang diri saja. Coba dibaca, tolong ayatnya. Filipi 2 ayat 12. Claudia bisa tolong bacakan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ini pesan Paulus kepada jemaat di Filipi, tentu saja berlaku buat kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang malas mengerjakan keselamatan. Dia pikir sudah ke gereja sudah cukup. Dia pikir sudah melakukan hukum sudah cukup. Yang penting aku tidak mencuri, berzina dan seterusnya, Pak. Tidak cukup semua itu. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Tetapi kita harus kerjakan keselamatan kita. Katakan amin. Harus dong. Masa ke gereja selamat? Yang penting sudah dibaptis. Kerjakan keselamatanmu, kata Alkitab. Firman Tuhan. Jangan dirubah-rubah Alkitab. Tetapi ingat, waktu kita kerjakan keselamatan kita, kita tidak sendirian. Roh Kudus secara aktif memberikan kita kekuatan, energi. Itu sudah dibahas di PA-PA. Saya cuma mengulang sedikit sebelum kita masuk ke inti permasalahan. Roh Kudus menolong kita, memberi kekuatan. Coba dibaca ayat berikutnya, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ayat ini jangan diartikan kalau gitu manusia disetir oleh Tuhan. Kita diem aja lalu disetir seperti robot. Itu bodoh namanya. Ayat ini mengatakan kalau kamu kerjakan keselamatanmu, Allah turut bekerja melalui Roh Kudus. Roh Kudus berikan energi, kekuatan. Sekalian Roma 8:28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi rupanya ada dua pihak. Dari pihak Tuhan memberi kekuatan. Dari pihak kita, kita kerjakan keselamatan kita. Ada dua pihak. Itu sudah terjadi sejak awal. Adam Hawa disuruh apa sama Tuhan? Kuasai bumi. Ya, dengan segala isinya. Tentu saja konsekuensinya harus mengalahkan Lucifer. Konsekuensinya harus mengalahkan semua yang ada di bumi. Sudah dikasih bagian. Manusia dikasih bagian, dipercaya oleh Tuhan mengerjakannya. Jangan dirubah-rubah. Tidak pernah ada satu kejadian yang manusia tidak dilibatkan. Apalagi soal keselamatan. Salah itu yang pokoknya sudah ke gereja selamat. Percaya dengan pikiran selamat. Gak ada buktinya. Umat pemenang kalau cuma diamini gak ada buktinya, harus dikerjakan. Manusia harus bereaksi menyambut keselamatan. Gak bisa ada seorang jemaat nanya ke saya, Pak,
Pokoknya kan sudah selamat Pak kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saya tanya langsung intinya. Jadi kita harus berusaha nggak? Nggak perlu Pak. Lah kalau nggak perlu ngapain lu ke gereja? Ngapain belajar firman? Ini loh, ini kesesatan itu membahayakan loh. Kelihatannya enteng, tapi membahayakan. Orang jadi nggak all out untuk Tuhan. Nanti ada lagi yang berpikir bahwa kesempurnaan itu tidak mungkin Pak. Ya kalau kesempurnaan tidak mungkin, you nggak berusaha berarti. Kayak seorang mahasiswa disuruh jadi juara, nggak mungkin Pak juara. Pasti nggak lulus ya. Mungkin segala sesuatu, Alkitab jangan diganti-ganti. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Iya. Di waktu Allah buat perjanjian dengan Abraham, Tuhan berkata begini loh. Ini eksplisit loh. Aku buat perjanjian dengan kamu. Itu bagianku. Bagianmu, Alkitab berkata begitu tuh. Bagianmu Abraham, kamu harus menjaga perjanjian itu dan taat. Ada loh bagianmu, ada yang harus dikerjakan dari diri manusia. Bukan semua diborong oleh Tuhan. Ayo kita kerjakan. Kok gereja sudah lama jadi Kristen tapi lemes karena diajarinya begitu. Kalau lemes gak selamat loh. Gak selamat. Memangnya selamat murah, otomatis. Tidak. Ayo kerjakan. Oh, kan begitu, mantap kan. Gak ada yang namanya takdir. Gak ada. Jangan bilang takdir ya. Ada orang yang percaya bahwa jodoh itu takdir. Saya mau tanya, jodoh itu takdir bukan? Situ yang milih kok ngomong takdir. Kalau takdir itu Tuhan yang milihin. Kan situ yang milih, buktinya ada yang ditangkap hansip. Ayo, kalau pacaran ditangkap hansip, Tuhan yang milihin, takdir. Bukan, itu karena kamu rusak. Salah itu takdir. Kalau ada orang yang percaya takdir di sini cepetan bertobat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kamu mau sehat, jaga kesehatan. Mau tidak kesulitan ekonomi, mikir, kerjakan apa? Mau selamat, usaha, belajar kebenaran, hidup di dalamnya. Jangan santai-santai aku sudah selamat, udah Kristen, udah ke Rehobot. Bukan itu yang menyelamatkan. Bapak Ibu, sekali lagi ya, kalau saya ngomong kadang-kadang agak ceplos-ceplos. Minta maaf ya kalau nanti ada yang menyinggung sedikit. Sedikit aja nggak apa-apa ya. Kan mau belajar. Kan kita di sini mau belajar kan, amin? Bukan mau cari hiburan kan? Kalau cari hiburan bukan di sini. Di itu, standing comedy ya. Ini kan bukan standing comedy. Ini firman Tuhan. Apapun yang didengar kita harus lakukan, amini. Fakta, kita ngomong fakta sekarang. Faktanya umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dipilih loh sama Tuhan. Bisa binasa nggak? Artinya apa tuh kalau umat Tuhan bisa binasa? Hosea 4 ayat 6. Apa umat pilihan kok bisa binasa? Coba dibaca. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 Ayatnya yang ke-6. ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Iya. Karena engkaulah, Ya. karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Siapa yang menolak pengenalan? Manusia. Umat Tuhan. Bukan manusia yang lain loh. Umat pilihan Tuhan. Sudah dipilih, tapi menolak. Artinya apa? Umat pilihan bisa menolak Tuhan. Ini bukti nyata ini. Gak usah pakai ruwet-ruwet mikirnya. Manusia itu dikasih kehendak bebas. Supaya hidupnya nanti dipertanggungjawabkan. Ketika sudah mati. Dipertanggungjawabkan. Keselamatan itu serius. Bukannya gampang. Keselamatan itu serius. Tuhan tidak pernah memilih umatnya lalu ditentukan selamat. Gak pernah. Memilih umatnya dikasih kesempatan. Supaya yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi
Anak-anak Allah diberi kesempatan, bukan ditentukan. Salah itu teologi itu. Lagi pula kekristenan itu kan bukan sekumpulan aturan agama. Kalau agama-agama lain bisa saja ada syariat, ada hukum-hukum agama, ada peraturan agama, ada. Kekristenan bukan itu. Kalau orang Yahudi itu, karena agama Yahudi. Kekristenan bukan agama, jalan hidup. Bukan, makanya kita nggak diatur kan. Kalau sembahyang harus ngadep ke sana, ngadep ke Rehobot. Enggak. Harus ngadep Yerusalem seperti orang Yahudi. Tidak. Kalau sembahyang ada jamnya seperti orang Yahudi. Saya ngomongnya orang Yahudi loh ya. Orang Yahudi itu punya jam. Kalau sehari 7 kali sembahyangnya, ngadepnya ke Yerusalem. Diatur. Kalau mau berdoa umat Yahudi cuci tangan, cuci muka, mandi bahkan. Supaya suci katanya. Dia pikir suci itu ini, debu. Yang bisa dicuci pakai air. Kekristenan nggak ada loh begitu. Berdoa sekarang boleh, sambil dengar khotbah begini boleh. Emang nggak bisa berdoa? Tuhan, aku mau belajar benar. Nah, itu sambil doa bisa. Hubungan dengan Tuhan tidak diatur oleh waktu, tidak diatur oleh tempat, tidak diatur oleh sistem. Makanya kekristenan itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu nggak bisa digantikan dengan agama. Makanya yang namanya kekristenan, perubahan cara berpikir, perubahan mindset, perubahan filosofi hidup, perubahan tingkah laku, perubahan hidup, jalan hidup. Nah itu tidak bisa ditakdirkan. Itu hanya bisa dikerjakan. Katakan amin. Dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak bisa itu. Nah masalahnya banyak orang tidak mengerti kebenaran. Kenapa tidak mengerti? Salah satunya karena tidak mendengar kebenaran. Kalau orang tidak mendengar ya nggak bisa mengerti. Kalau orang tidak mendengar bukan umat pilihan memang. Kalau Bapak Ibu ada di sini umat pilihan, mendengar tuntutannya lebih berat. Kalau nggak mendengar, nggak bisa dituntut berat karena tidak mendengar kebenaran. Tidak mengerti, ya. Tapi kita semua mendengar kebenaran di sini. Jadi tidak ada pilihan lain selain harus berubah dan melakukannya. Demikian juga kalau ada orang yang belajar Injil tapi salah. Kemarin seminar pada datang nggak ya Bapak Ibu ya? Datang ya, banyak yang datang pasti. Kalau mendengarnya salah ya nggak bisa benar. Pengertiannya salah. Kan manusia digerakkan oleh apa yang dipercayainya di pikiran. Kalau dia percaya bahwa melakukan bunuh diri itu bisa ke surga, dia lakukan tuh. Contohnya para teroris itu. Pasang bom bunuh diri, padahal mati kan rugi dia. Dia lakukan loh. Karena dia percaya itu menyebabkan masuk surga menurut mereka. Sayangnya mereka disesatkan oleh itu, pengertian itu. Kan begitu. Jangan kita memasukkan sesuatu yang sesat, nanti kita tersesat. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau benar, mesti berubah. Memangnya ada yang sempurna hari ini? Kan belum. Kalau belum ya harus berubah dong. Kalau kita tahu jalannya miring, ubah arahnya. Supaya jalannya tepat. Cuma masalahnya setiap manusia mempunyai natur dosa. Ingat itu. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan tebus dosa kita. Tuhan maafkan seluruh dosa kita. Tuhan ampuni. Tetapi natur dosa itu masih ada. Masih melekat. Itulah PR kita. Itulah kuliah kita sampai kita lulus. Harus mengalahkan natur dosa itu. Mari kita baca Roma 7 ayat 25. Roma 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus sadar benar bahwa akal budinya tahu kebenaran.
melayani Allah. Tapi dia juga tahu benar bahwa natur dosanya minta melakukan dosa. Tapi bukan berarti kita harus menyerah kepada natur dosa itu. Natur dosa itu begitu mengikat setiap manusia. Begitu mengikat sehingga setiap orang sulit lepas daripadanya. Ngomong amin gampang, tapi lepas itu sulit. Dalam Alkitab kita temui beberapa kasus. Bapak Ibu kalau Kristennya zaman sekarang, kan Alkitab sudah lengkap. Banyak peristiwa sudah dicatat di Alkitab. Mestinya kita belajar dong dari Alkitab. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Benar gak? Jangan mengulang kesalahan yang sama. Di Alkitab banyak sekali orang yang sudah tahu itu salah, masih dilakukan. Kenapa ya kira-kira ya? Beberapa kasus menjelaskan mengapa manusia kalah melawan natur dosanya. Manusia kalah melawan natur dosa itu sehingga tidak bisa berubah. Antara lain disebabkan karena apa kira-kira? Karena manusia punya selera sendiri. Punya fokus sendiri. Punya mainan sendiri. Gak mengarahkan pada kebenaran. Keinginannya yang lain. Seleranya rendah dalam teks Alkitab disebut. Seleranya rendah. Coba bayangkan. Kalau Hawa, Adam dan Hawa. Tuhan ngomong begini. Jangan kamu makan buah itu. Nanti kamu mati. Lah kok Hawa bisa lebih mendengarkan si ular? Dimakanlah buah itu dan akhirnya mati. Coba seleranya rendah gak? Mereka dengar suara Tuhan, mereka dengar suara setan, mereka memilih suara setan. Rendah kan? Ini kualitas tinggi, ini kualitas gak ada kualitasnya. Dipilih yang gak ada kualitasnya. Hawa itu dan Adam. Mestinya setelah itu gak terjadi lagi dong. Tapi kejadiannya berturut-turut. Akibatnya parah. Esau kan yang sulung. Punya hak kesulungan. Kalau hak kesulungan itu kan mewarisi dari bapaknya. Hak kesulungan itu punya warisan yang double dibanding adik-adiknya. Nanti menggantikan bapaknya dan seterusnya. Esau bisa jual lo demi semangkuk makanan. Coba bayangkan, punya hak kesulungan, dijual diganti dengan semangkuk kacang, itu kacang merah atau apa itu? Kacang merah ya? Brenebon ya? Ada yang ngomong Brenebon tadi. Brenebon. Masa semangkuk itu harganya cuma berapa sih? Bener gak Pak? Masuk akal gak? Hak kesulungan diganti semangkuk. Seleranya rendah. Bodoh dalam kata-kata lain. Rendah. Ditawari hak kesulungan malah pilih semangkuk sup Brenebon tadi. Aduh, akhirnya apa akibatnya? Esau meraung-raung ketika dia sadar bahwa haknya benar-benar hilang. Meraung-raung dia. Tapi sudah tidak bisa balik. Kadang-kadang hal yang terlambat sudah tidak bisa balik. Bapak Ibu jangan pernah buat salah. Sebab tidak semua kesalahan bisa balik. Akibatnya ada yang harus ditanggung. Meskipun dosa bisa diampuni, tapi akibatnya masih bisa ditanggung. Jangan pernah buat salah. Untuk apa sih? Hidup cuma sekali aja kok meleset dari yang diingini Tuhan. Istri Lot coba, sudah tahu hujan belerang api. Jangan noleh. Kok dia noleh ya? Dia noleh ke siapa itu? Mungkin dia kepikiran kali ya, rumahku sayang tuh ditinggal. Dia kepikiran, di depan dia selamat, dia kepikiran yang di belakang seleranya rendah. Ditawarin sesuatu yang berguna, yang luar biasa, dia pilih yang rendah. Seleranya rendah, binasa dia jadi tiang garam. Kalau Bapak Ibu ke Israel, di daerah mana itu ya, ada yang tiang seperti manusia, katanya itu Lot. Yang gak tahu benar, gak tahu enggak.
Pokoknya intinya jadi tiang garam. Mati akhirnya. Yang lebih parah lagi, ada seorang muda. Seorang yang muda dan kaya raya. Sukses. Orang baik. Dia tidak bercacat, tidak bercelah. Kalau diukur dengan hukum syariat Yahudi. Taurat. Tidak bercacat, tidak bercelah. Tapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia merasa ada yang kurang. Dia merasa ada yang kurang. Kalau cuman baik, aku sudah baik, kata dia. Dia merasa sudah baik. Tapi dia merasa kurang. Dia ketemu Tuhan Yesus. Terjadilah dialog ini. Coba dibaca Matius 19 ayat 20 sampai 22. Bapak Ibu, siang ini kita baca ayat agak banyak ya. Enggak apa-apa ya, supaya jelas. Silakan kalau dia. Matius 19 ayat 20 sampai 22. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu bisa menangkap gak kenapa seorang muda ini sedih pergi? Karena hartanya banyak. Karena dia sayang dengan hartanya dibanding kesempurnaan. Perhatikan dialognya. Kan dia sudah baik tuh. Sudah baik banget ya. Tapi dia tanya Tuhan, ada yang kurang? Tuhan bilang, oh mau sempurna. Kalau mau sempurna ikut aku. Jual seluruh hartamu. Dia sedih loh. Dia disuruh pilih sempurna. Ketemu Tuhan Yesus langsung loh. Dia pilih sempurna atau harta. Dia pilih hartanya. Makanya orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Tapi bukan gak bisa loh. Orang yang tidak hatinya bukan pada hartanya bisa masuk kerajaan surga. Tapi sulit. Tapi jangan pernah berkata kalau gitu enak Pak saya miskin gampang masuk surga. Siapa bilang? Gak ada ayatnya orang miskin masuk kerajaan surga gampang. Gak ada. Sebab kerajaan surga bukan soal kaya miskin. Bukan soal kaya miskin. Kadang-kadang ya orang miskin itu naif juga. Ini jangan tersinggung loh ya. Saya juga bukan orang kaya soalnya. Jadi nggak usah begitu. Ini kan belajar firman, apa adanya aja. Sebab manusia jahat itu tidak tergantung dengan kaya atau miskinnya. Saya kasih contoh. Tukang batu bisa jahat nggak? Bapak Ibu pernah nggak dikerjain tukang batu? Rumahnya ada saluran air, dituangin semen sama dia. Mampet gak karuan. Supaya apa? Supaya dipanggil lagi. Oh, Bapak ini tahu aja. Supaya dipanggil lagi. Dalam hati saya itu ngalamin loh. Kenapa sih kamu jahat sekali sih? Udah di dunia kamu gak sukses. Mati lu ke neraka lagi. Aduh, kenapa ya? Mbok ya di dunia hidup sederhana gak apa-apa. Tapi mati ke surga. Amin. Lebih baik lagi di dunia sukses. Mati masuk surga. Aminnya mesti lebih kenceng dong. Kan begitu, iya kan? Itu tukang batu itu. Terserah deh apalagi bentuk. Orang yang pendidikan aja bisa jahat. Dokter bisa jahat gak? Bisa. Nangani pasien sembarangan. Malpraktek. Ada pasien cuma kena duri di sininya kelolotan gitu. Kelolotan itu apa ya? Nyangkut. Ditangin dokter itu jadi mati. Ini kebangetan loh. Saya perhatikan banyak dokter yang tidak punya hati melayani. Dokter itu kan pelayanan juga. Gak melayani loh. Perawat-perawat itu ya kalau ada orang tua yang stroke. Pipa. Kan mestinya dimasukin pelan-pelan dong ya. Ini enggak loh, stroke gitu. Gawat bener loh. Stroke, darah keluar gitu. Wah saya bentak langsung. Hei, ini manusia. Pelan-pelan dong. Kamu mau? Sini,
usogrok hidupnya. Aduh, mbok, ya aduh mbok itu apa ya, mbok ya. Bahasa Jawa itu paling enak, mbok ya jangan begitu. Ya kan? Dokter, pengacara, bisa juga jahat, kenapa tidak? Dia membela yang bayar. Oh, kan jadi susah. Mestinya kalau ada orang susah, gak usah bayar, bela dong. Bener gak? Kan begitu. Kebenaran itu kadang-kadang hal sepele tapi susah dilakukan loh. Manusia itu udah rusak pikirannya. Mereka punya fokus yang lain. Ini loh, hari ini kita tuntasin ya siang ini ya. Habis ini berubah semua ya. Sebab kalau enggak, setiap pengkhotbah kasihan. Teriak-teriak gitu, tapi gak ada yang berubah. Kan kasihan ya. Buang waktu, buang energi. Bapak Ibu juga buang waktu loh. Kesini kan 2 jam ya, minimal macetnya. Ayo kita berubah. Kenapa sih disuruh berubah, disuruh bener kok gak mau ya? Kok gak mau ya? Saya tuh kadang-kadang mikir gitu, kenapa ya manusia itu kok susah berubah ya? Buandel banget gitu. Buandel itu bahasa apa itu? Saya kadang-kadang pengen pakai bahasa Jawa tapi gak enak hati. Sebab bahasa Jawa itu kadang-kadang ngantem dada itu kenceng loh, pakai tenaga dalam. Itu bandel itu ya bahasa Jawanya apa tau gak? Nah itu, tapi jangan tersinggung ya. Ndablek. Manusia itu ndablek loh, serius bener. Tapi kalau bahasa Jawa diputar lebih parah lagi. Duablek. Lah iyalah, nggak boleh tersinggung ya, saya tahu nih. Ada yang udah tahu loh, saya ulang-ulang contoh ini. Udah tahu loh merokok itu bikin kanker. Masih ngerokok. Cita-citaku kanker gitu kali ya. Loh iya kan? Kan begitu artinya. Ada loh. Udah tahu diabetes, minumnya teh manis terus. Tiap pagi. Lah kan gimana ya, kita mau ngomong gimana gitu. Kalau yang begituan ke pendeta, Pak tolong doain. Lah kan saya jadi repot. Didoain apa Bu? Pak, enggak Bu aja lah ya, Pak juga. Tak tersinggung lagi ibu-ibu. Gimana Bu, Pak? Iya tolong doain dong supaya sembuh. Ibu tiap pagi minum apa? Teh manis. Nah ini gimana maksudnya ya? Ibu juga gak boleh begitu dong, didoain oke, tapi kerjakan bagian kita. Amin. Kerjakan bagian kita, nanti Tuhan tolong pasti. Kalau kita gak mau kerjakan bagian kita bagaimana? Tuhan mau tolong? Memangnya Tuhan murahan gitu? Kita kerjakan bagian kita. Ya, udah tahu tekanan darahnya tinggi. Pesennya kambing 30 tusuk. Itu maksudnya apa? Coba kalau ada suami yang begitu istrinya nanya. Pak, maksud lu apa Pak? Udah bosan sama gua? Kan itu artinya biar cepat-cepat pulang. Udah bosan, mau mati. Jangan dong. Ya, ini makanya jangan ngomong takdir. Yang mesen sate kambing atau mesen sayur siapa yang nentuin? Kan diri sendiri, bukan takdir. Ayo gerakan hidup kita ke depan. Pilihlah yang benar. Kayak kampanye aja pilihlah yang benar. Hidup kita cuma sekali, jangan disia-siakan, jangan milih yang salah. Kalau yang belum punya jodoh, pilihlah yang benar. Ah, itu benar juga tuh. Jangan milih sembarangan habis itu sebulan bubar. Bahaya loh, pilih jodoh itu bahaya. Harus pilih yang benar. Tapi di sini kayaknya punya jodoh semua ya. Ada yang belum ya? Yang punya jodoh nggak boleh milih lagi, yang udah punya jodoh. Makanya ya, bandel itu bagaimana ya? Kok bisa bandel ya? Kalau ditanya itu jawabannya benar, tapi kelakuannya nggak benar. Kok ditanya, Pak pengen ke neraka? Enggak. Pengen ke surga? Ya. Tapi tiap hari tetap aja bandel, ngerokok lah, lirak-lirik lah. Maksudnya apa? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi kelakuannya itu menunjukkan itu. Jadi ada kontradiksi antara apa yang ada di pikiran dan kelakuannya. Ada kontradiksi. Jadi secara teori dia pilih surga. Teori. Secara praktek
Dia pilih neraka. Lah ini maksudnya apa? Bener gak saya ngomong? Banyak orang amin, tapi gak melakukan loh. Lah itu kan jadi masalah. Masalah berat tuh. Kalau di gereja lagunya menyenangkanmu. Itu gimana ya menyenangkanmu itu ya? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Iya kan? Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Setiap hari di gereja nyanyinya itu. Tiap hari menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Semuanya ku. Dia lupa liriknya. Kalau keluar dari gereja lupa lirik. Kalau begitu sampai gereja ingat lagi. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kok bisa ya begitu ya? Itu sandiwara. Itu standing comedy. Bener gak saya ngomong? Itu munafik loh. Di luar gereja lagunya lupa. Munya jadi ku dalam kelakuan. Sampai di gereja bener lagi lagunya. Jadi setiap hari Minggu bener lagi lagunya. Dari Senin sampai Sabtu salah lagi. Bagaimana ya? Mestinya kalau orang nuraninya baik, jujur dan tidak munafik, ketika dia hidup sehari-hari, dia sampai di gereja, dia harusnya tulus sesuai sehari-hari dong. Benar gak? Jangan bersandiwara di gereja. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Kata Tuhan, ku bentuk tapi kenapa gak mau? Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Kita semua jadi mau emas murni. Mesti tulus. Sebab kalau ketulusan itu tidak setiap hari, gak bisa, harus dilatih setiap hari. Gak bisa kalau di gereja tulus nanti setiap harinya otomatis. Kebalik. Yang benar itu setiap harinya benar. Di gereja itu cuma pengakuan, memuji-muji Tuhan. Benerannya itu setiap harinya. Makanya kalau seseorang aktif di gereja lebih disorot. Apalagi pendeta, waduh, disorot berat tuh. Tapi jangan salah loh, jemaat juga disorot loh. Ketika orang dunia lihat dia Kristen. Wah, apa artinya Kristen? Seperti Kristus, padahal mereka gak kenal Kristus. Jadi dia lihat orang-orang Kristen ini seperti apa. Bayangkan kalau orang Kristen menyenangkanku dirinya sendiri. Orang dunia lihat, oh orang Kristen begitu, Kristus begitu. Jadi sandungan, salah. Jadi sandungan Bapak Ibu. Mulai hari ini bertobat lagi ya, amin. Bertobat. Saya tahu sih berubah itu gak gampang. Ada yang namanya ini dia. Ini jarang dibahas. Bapak Ibu perhatikan. Ada yang namanya, ada yang namanya withdrawal effect. Hari ini mungkin baru muncul istilahnya. Withdrawal effect, apa itu? Efek penarikan diri. Ini nyata. Nanti dievaluasi setiap kita. Ketika seseorang, saya kasih contoh yang sederhana ya. Ketika seseorang biasa pakai marijuana, heroin, narkotik, lama-lama dia terikat. Kalau dia mau bertobat, dia berhenti dari kebiasaannya itu. Apa yang terjadi? Efek penarikan diri, withdrawal effect. Waduh, sakit badannya.
sakau, kacau, konsentrasi nggak bisa, bete, pengen nonjok orang, pengen nyolong. Coba perhatikan, orang yang terikat itu akhirnya nyolong dan sebagainya, nekat. Kenapa? Dia masuk ke efek withdrawal ini, withdrawal effect, efek menarik diri. Jadi kalau rupanya kalau seseorang bertobat, menarik diri dari sesuatu ketagihan, itu ada efeknya, namanya withdrawal effect. Waduh pengen balik, waduh kalau nggak dikasih sakit. Itu withdrawal effect. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas ya, saya kasih contoh lagi. Kalau seseorang terikat sama rokok, biasa sehari 3 pak atau 4 pak, suruh berhenti, apa yang terjadi? Apa withdrawal efeknya? Efek penarikan dirinya. Pusing, gemeter, pahit, asem. Asem katanya. Kemarin saya khotbah di Surabaya, apa Pak? Kecut katanya. Bahasa Jawa kecut itu asem. Jadi asem, bukan cuma asem, terus gelisah. Itulah efek penarikan, menarik diri dari sesuatu, ditarik balik sama dia. Gak bisa, kamu gak bisa lepas dari aku. Ditahan, penarikan diri namanya. Efek penarikan diri. Apalagi? Gak usah jauh-jauh deh, kopi. Contohnya sederhana aja, kopi. Orang biasa minum kopi, lama-lama terikat dia. Mau melepaskan diri, apa yang terjadi? Efeknya apa? Pusing, ngantuk, sakit kepala, gak bisa kerja, alasannya banyak jadinya. Tapi itu benar-benar sakit loh, kepalanya benar sakit, dia gak pura-pura. Sakit, supaya minum lagi. Ini efek penarikan diri, withdrawal effect. Ketergantungan itu menyebabkan itu. Kalau orang biasa mata keranjang, radarnya jalan kemana-mana, terus disuruh lurus ke depan kayak robot, dipasang apa itu? Kacamata kuda, kira-kira gimana dia? Pasti kacamata kuda tetap, tapi gininya tetap. Sambil gemeter, nahan-nahan. Itu efek penarikan diri. Ya. Tetapi kalau bertahan seseorang, enggak, aku harus menang. 1 hari sakit kepala, hari kedua sakit kepala, hari ketiga masih sakit, tahan lagi. Hari keempat lepas. Begitu lepas, merdeka dari itu. Merdeka dari semua ikatan. Jadi jangan berharap Bapak Ibu bertobat, tidak ada efek penarikan diri. Tergantung bertobat dari apa. Bertobat dari sesuatu, efek penarikan dirinya ada. Tahan, harus menang. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pelayananmu belum mencucurkan darah, itu belum pelayanan. Itu baru menanggalkan beban dan dosa. Ya, jangan rewel, jangan manja. Banyak orang Kristen manja. Maunya selamatnya otomatis. Dimaafkan, lalu nggak ngerjain apa-apa. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Buang seluruh beban dan dosa dan ikut aku, kata Tuhan. Jadi muridku. Mulai nanti pulang. Kok sudah ada yang ketawa? Mulai nanti pulang, dibuang satu persatu dan alami withdrawal effect. Tapi jangan menyerah. Jangan kaget kalau ada withdrawal effect. Aku merasa gak enak Pak, gak nyaman. Satu lagi deh, contohnya biar jelas. Kayaknya kok ada yang mikir-mikir gitu ya. Orang yang biasa makan daging, biasa makan apa ya yang enak itu ya? Sate babi. Wah, wangi kan? Harum. Ada orang bilang itu haram, padahal harum. Orang biasa makan sate babi, disuruh berhenti. Gimana dia? Suruh makan sayur. Ya, kayak kambing gua sekarang. Terus gimana rasanya? Habis selesai biar makan segini tetap gak nendang katanya. Gak nendang lagi. Itu efek penarikan diri itu. Withdrawal effect. Biasa yang gurih-gurih dikasih yang gak usah anyep lah, yang normal aja. Dia bilang gak nendang Bu. Itu dia. Tapi gak ada pilihan lain. Kalau kita benar-benar mau bertobat, harus menang. Harus berjuang.
Makanya jangan menyerah. Aku merasa nggak enak Pak, nggak apa-apa. Terus lakukan, terus bertahan. Sampai akhirnya menang. Sampai jadi umat memenang beneran. Bukan cuma amin-amin tok. Ada amin nggak yang paling belakang? Sampai nggak ya suara saya ke sana ya? Saya nggak bisa ngecek soalnya. Mudah-mudahan sampai ya. Oke, efek penarikan diri ya. Bapak Ibu baru belajar ini ya. Ini benar-benar loh. Ternyata saya perhatikan banyak orang nggak bisa berubah. Karena ketika dia mulai berubah, masuk ke zona tidak nyaman ini, kan dia harus meninggalkan zona nyamannya tuh. Masuk ke zona yang tidak nyaman ini lalu menyerah. Lalu menyerah. Ada orang yang belajar sama saya, gimana Pak menghilangkan kopi ya tahan aja. Gak bisa Pak, sakit kepala saya, kopi itu ternyata berguna. Buktinya kalau saya minum sakit kepala saya hilang. Dibalik sama dia, padahal menyerah dari situ. Jangan menyerah. Ada orang-orang tertentu yang enggak apa-apa ya Pak, enggak, terus. Akhirnya lolos, hari ini bebas. Saya enggak bilang kopi dosa, bukan ya, tapi maksudnya kalau mau lepas begitu caranya. Dan itu sama dalam semua kejadian, apapun bidangnya. Kita bertobat dari apa? Bapak Ibu yang tahu masing-masing harus bertobat dari mana. Kan banyak yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Banyak kan? Yang masih suka ngomong sembarangan, yang kasar sama istri, yang kasar sama suami, yang gak mau melayani suami, iya kan? Yang suaminya ngomong sembarangan sama istrinya, yang diam-diam punya tabungan, bukan tabungan, simpanan. Itu, aduh, kalau boleh ngomong ya itu kurang ajar loh itu, suami itu. Ada orang yang udah jelas nih punya simpanan. Tolong ya, simpanan bukan tabungan di bank maksudnya. Simpanan itu will, belum tentu will, pil juga bisa. Punya simpanan. Dia itu ke gereja rajin loh. Ketika kita tegur baik-baik ya, kamu gak boleh begitu loh ya. Itu kamu menyakiti hati istrimu. Jawabannya masuk akal dia. Istri saya gak tahu Pak, jadi dia gak sakit hati. Capek deh saya. Tapi saya ingetin, tapi Tuhan tahu. Gak bisa ngomong dia. Kamu gak percaya Tuhan artinya. Kamu ateis praktis. Secara praktek kamu ateis. Sebab kalau kamu percaya Tuhan, kamu takut berbuat salah di hadapan Tuhan. Takut menjadikan hati Tuhan. Iya kan? Bayangin yang begitu kalau di gereja menyenangkanmu. Malaikat langsung bilang, bohong. Menyenangkanmu lagi. Gak bisa begitu. Bapak Ibu tiap hari kalau benar. Nyanyi di gereja kan enak ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kan gitu. Nyanyinya juga nggak usah ditahan-tahan di gereja, kan tulus. Sebab setiap harinya sudah begitu. Kalau setiap harinya nggak begitu di gereja kan dibuat-buat. Hambar makanan itu. Nyanyian itu hambar di hati Tuhan. Ya, amin nggak? Ada yang tersinggung? Enggak ya? Enggak apa-apa kok, tersinggung nggak apa-apa. Tapi harus dilanjutkan dengan pertobatan. Jangan tersinggung lalu saya dicari nanti lewat mana pulangnya ya. Kalau gitu waduh gawat tuh. Untung jemaat gak ada yang begitu. Jemaatnya baik-baik untung. Kalau sampai kayak gitu wah ini terjadi withdrawal effect berat itu. Oke, jadi orang muda yang kaya tadi ingat tuh. Disuruh membuang kekayaannya, gak mau. Kenapa? Dia masuk ke withdrawal effect gak mau. Dia merasa sayang kekayaannya. Hatinya pada hartanya. Dia ditawarin Tuhan itu udah puncaknya loh itu. Kamu mau yang sempurna. Jual seluruh hartamu. Gak bisa. Dia pilih harta dibanding kesempurnaan. Tuhan gak suruh begitu loh ke kita. Jual rumahmu.
kasih sini. Enggak. Hatimu jangan ada pada situ maksudnya. Kalau ada gereja yang ngajarin jual seluruh rumahmu, kasih ke gereja, jangan mau. Salah itu pasti ajarannya. Salah itu. Untuk Tuhan semuanya. Semua milik kita untuk Tuhan, katakan amin. Bukan milik kita sendiri. Jadi kalau kita kasih perpuluhan ke gereja, ingat 90%-nya pun milik Tuhan. Ada orang yang kasih perpuluhan ya, terus dia suka sendiri. Ditanya, kamu saudaramu ada yang gak bisa sekolah tuh? Udah aku udah bayar itu, bayar pajak di gereja. Pajak lagi. Yang lebih kurang ajar ngomong ini, aku bayar denda di gereja. Denda lagi. Waduh. Itu 90% masih milik Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Kalau ada yang memerlukan ponakan misalnya gak bisa sekolah, sekolahin dia. Supaya nanti besar dia jadi alat di tangan Tuhan. Iya kan? Supaya efektif buat Tuhan. Kalau semua dilakukan baik, kan Tuhan tersenyum. Ini loh anakku nih. Ini anak yang kukasihi. Nah kalau udah begitu ke gereja, boleh nyanyi dengan tulus. Iya kan? Iya. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Kan begitu. Menyenangkan Tuhan. Hidup ini pilihannya sederhana sebenarnya. Pilih siapa? Banyak manusia tidak mengerti Tuhan sediakan apa untuk manusia. Banyak orang tidak mengerti loh. Coba dibaca Lukas, ini jam berapa? Oh masih ada waktu. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, Bapak Ibu kalau baca, hartamu sendiri, Tuhan sebenarnya sudah sediakan harta kita sendiri masing-masing. Hartamu sendiri, itulah harta yang sesungguhnya. Bukan mamon, bukan dunia ini. Harta yang sesungguhnya itu Tuhan dan kebenarannya. Sehingga hidup kita berkualitas mulai hari ini. Bukan menunggu di surga. Nanti Pak di surga. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita harus hidup berkualitas. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Firman Tuhan berkata begitu. Harta yang sesungguhnya, harta kita sendiri, bukan mamon. Ya. Bukan mamon, banyak orang meleset loh. Pilihannya dunia ini. Paulus, orang muda tadi yang kaya tadi tidak mengerti. Dia pilih harta duniawi. Padahal Tuhan sediakan harta kekekalan. Dia pilih harta yang fana. Tuhan pilih hartamu sendiri. Dia pilih harta orang lain. Itu harta orang lain loh yang semua yang di bumi ini. Bukan milik kita. Harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan maksudnya. Begitu. Kita harus belajar dari Paulus. Paulus mengerti benar hal ini. Coba dibaca Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, bayangkan Paulus sebelum bertobat, siapa dia? Dia luar biasa loh, pinter.
murid seorang guru Gamaliel. Pinter dia. Pinter filsafat, pinter macam-macam. Dia seorang Israel tulen, dia bilang. Dia melakukan hukum Taurat tidak bercacat, tidak bercela. Hebat gak? Terkenal, pinter, kaya raya. Paulus itu. Tapi sejak mengenal Tuhan Yesus, semua yang dulu dianggap keuntungan buat dia itu, dianggapnya sampah. Sampah itu kurang mantep. Karena teks aslinya bukan sampah. Kotoran, skubalon, Pak. Skubalon itu TAI. Ngomongnya nggak enak soalnya di mimbar kan. Bayangin, Paulus ngomong begini loh. Dulu aku kaya, dulu aku terkenal, dulu aku pintar, dulu aku tidak bercacat celah. Sebagai orang Yahudi. Menjalankan hukum Taurat tidak ada salahnya. Tapi sejak aku kenal Tuhan Yesus, semua itu yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap TAI. Udah itu jelas banget ya. Ya, makanya selera jangan rendah. Banyak orang seleranya bukan kebenaran, tetapi, bukan saya Pak yang ngomong. Seleranya kita ganti aja, sampah tanda kutip. Selera rendah, kalau menurut Paulus memang TAI Pak. Masa selera begituan? Dikasih kekekalan kok kamu pilih yang lain? Ini bagaimana ya? Makanya mulai hari ini pun, kalau orang benar, itu benar dalam setiap hal. Bukan benarnya di gereja tok, dalam setiap hal. 1 Korintus 10 ayat 31. Itu diulang-ulang, gak boleh lupa ayat itu. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, amin. Bapak Ibu ingat, mulai sekarang, jika engkau minum untuk kemuliaan, boleh gak minum sembarangan? Boleh nggak orang yang sudah diabetes minum teh manis? Itu memuaskan hawa nafsu. Menurut Tuhan, kamu gimana sih ya? Tanggung jawab. Nangkap maksud saya ya. Minum pun harus diperhatikan. Makan boleh nggak sembarangan? Yang penting enak Pak. Yang penting enak, jangan nyanyi menyenangkan hati Tuhan nanti. Nggak boleh ikutan. Kalau menyenangkan hati Tuhan itu makan pun harus diperhatikan. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Ya. Bicara boleh nggak sembarangan? Nggak boleh. Ngomong sembarangan, jangan nyanyi lagu itu. Nggak cocok. Fales. Harus ngomong pun yang benar mulai sekarang ya. Praktek dari hal kecil mulai hari ini. Dalam segala hal. Enak loh hidup umat pilihan tuh enak sebenarnya, dikasih kesempatan untuk jadi benar. Tapi jangan punya selera rendah. Kalau orang punya selera rendah ditawarin ini, milih yang rendah dia. Milih yang rendah bablas dia. Gak balik. Udah buang aja yang sampah itu gak usah dilihat-lihat lagi. Sampah gak usah dikorek-korek lagi. Buang. Hidup yang baru. Begitu. Bapak Ibu ini diem amin apa enggak nih diemnya? Amin ya. Ini bukan marah-marah loh Bapak Ibu ya. Saya bukan marah-marah, ini memang harus ditekan. Karena ini siang hari. Kalau enggak ngantuk nanti, kan belum makan juga kan. Lapar bisa ngantuk soalnya. Bahaya, mesti ditekan sedikit. Jadi akhirnya kita cuma punya pilihan. Mau seperti Paulus atau seperti orang muda itu. Kalau seperti Paulus, seleraku nggak mau yang itu, yang dulu itu. Seleraku yang baru. Kalau seleranya yang baru, lah buktikan. Mulai sekarang, bukan mulai nanti. Kita harus buktikan. Bapak Ibu harus sudah mulai bikin daftar. Do and don't. Apa itu? Mulai hari ini, apa saja yang harus dibuang, jangan kerjakan itu lagi. Apa saja yang harus saya kerjakan supaya
menyenangkan hati Tuhan. Yang harus dikerjakan di sebelah sini, yang mau saya buang kebiasaan lama, kebiasaan buruk di sebelah sini. Ingat, setiap apa yang dibuang ada efeknya masing-masing. Rasain semuanya. Harus menang lawan withdrawal effect tadi. Karena nggak ada orang bertobat dari sesuatu terus gampang banget gitu. Nggak ada. Selalu ada efeknya yang membuat seseorang gagal. Tapi kalau mau menang terus bertahan sampai kesudahnya. Baru menang. Itu lagunya Pairas itu hebat banget tuh. Yang itu apa ya? Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Itu nadanya apa ya? Dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Buang semuanya supaya seleranya enggak rendah. Kalau banyak keinginan nanti akhirnya seleranya rendah. Yang sampah-sampah itu buang semuanya. Mulai hari ini buang racun, buang sampah, bersihkan rumah kita. Tubuh kita bait Roh Kudus. Bersihkan pikiran kita. Ya, bersihkan semuanya. Alami withdrawal effect tapi harus menang. Jangan menyerah. Amin. Jadi terakhir, kerahkan semuanya kalau mau berhasil. Semua yang kita punya, kerahkan. Baik kekuatan kita, akal budi, pikiran, perasaan, kehendak, apalagi segenap hati, apalagi segenap yang ada pada kita. Waktu, kerahkan waktu kita, jangan buang-buang waktu lagi mulai sekarang. Harta, pakai harta untuk bersahabat dengan Tuhan. Kerjakan. Pakai harta itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Harta itu berguna. Mamon itu meskipun tidak jujur, bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan pelit mulai hari ini. Bertobat terus Bapak Ibu. Bertobat, pilihannya cuma dua. Bertobat atau tidak. Bertobat selamat, tidak binasa. Judulnya jadi berubah atau mati. Hari ini judulnya itu. Berubah atau mati. Yang kedua, alami withdrawal effect, jangan mau nyerah. Apapun keadaannya, jangan menyerah pada keadaan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Oke, akhirnya kalau seseorang mengerti kebenaran, dia tentu menjaga tubuhnya supaya sehat. Dia tentu kalau lagi mahasiswa belajar keras. Kalau bekerja keras yang jujur. Kalau dia bisnismen yang benar, yang hebat. Tapi semua dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Termasuk uang dan segalanya. Jangan punya keinginan, jangan punya keterikatan pada sesuatu. Jangan punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Buang semuanya dan ikut aku, kata Tuhan. Maka kita semua selamat. Sampai akhirnya menjadi umat pemenang yang benar. Katakan amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan.